Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ibn abdillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini sama-sama kita sudah hadir di sekolah kita di MTS Al-Huda Rupat. Untuk anak-anak kelas 7 semuanya, alhamdulillah. Bagaimana kondisinya, sehat? Sehat. Sudah sarapan pagi? Sudah kenyang? Sudah siap untuk menerima pelajaran? Nah, sebelum pelajaran kita mulai, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ilmu yang kita gali mendapatkan keberkahan. Dan untuk memimpin doa kita minta ketua kelas, silakan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai kita berdoa, sebelum kita mulai pelajaran kita, terlebih dahulu Bapak absen dulu. Ya, Bapak absen dulu. Siapa yang tidak hadir kira-kira pada hari ini, dan yang hadir nanti tunjuk tangan ya. Asmaul Muslim, Hadir. Eka Kusumawati, Irfan Maulana, Hadir. Winsa Anindi. Terakhir Azam Mardotilah. Alhamdulillah hadir semua pada pagi yang berbahagia ini. Istilah. Ingat lagi pengertian sholat menurut istilah? Suatu pekerjaan yang dimulai dari dan diakhiri dengan kemudian dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, nanti harus dihafal lagi itu ya pengertian sholatnya. Kemarin kamu sudah belajar, ini kurang dibaca di rumah nih ya. Nah, baiklah. Sebelum pelajaran inti kita masuk, coba Bapak mau tanya sedikit tentang pelajaran inti kita, yaitu berkaitan dengan ketentuan dalam sholat, pelaksanaan sholat fardu 5 waktu. Bapak mau tanya, apa hukumnya sholat fardu 5 waktu? Ya, di tengah, silakan. Siapa yang dulu? Silakan. Sholat 5 waktu hukumnya wajib. Oleh karena itu, sebagai umat muslim tidak boleh meninggalkan sholat fardu. Yang lain? Hukum sholat fardu 5 waktu apa? Zam, apa Zam? Hukumnya apa? Hukum sholat fardu 5 waktu, hukumnya apa? Apa? Jika sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, hukumnya apa tuh? Wajib. Kita tahu ya. Jadi sholat 5 waktu itu, kalau yang tak paham, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu sholat fardu 5 waktu. Ya, itu kan sudah ditentukan kemarin itu. Kemudian selanjutnya Bapak mau tanya satu lagi. Siapa yang tak sholat subuh pagi tadi? Tunjuk tangan. Yang jujur aja, yang tak sholat subuh pagi tadi. 2 orang, si Izul lagi. Asmaul Muslim tak sholat. Ngapa tak sholat Bapak Zul? Ngapa tak sholat pagi subuh? Tak sadar. Orang tua tak membangunkan. Tak bangunkan. Ingat bahwa hukum sholat fardu 5 waktu adalah wajib. Jadi kita wajib melaksanakan sholat fardu, apalagi sudah akil balik ya kayak kita ini semuanya. Itu sudah dibebani untuk sholat fardu 5 waktu. Baiklah, sebelum kita mulai, Bapak akan membacakan
kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi dalam pelajaran ini. Yang kompetensinya K1.3 yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena yang kejadian tampak nyata. Kemudian KI 1.4 yaitu mencoba mengalah dan menyaji dalam ranah kognitif ya konkret, menggunakan, menguraikan, merangkai, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan juga dengan sumber lain yang sama dalam sudut dan teori. Kemudian kompetensi dasarnya 3.3 yaitu menganalisis ketentuan sholat fardu 5 waktu. Kemudian 4.3 yaitu mengkomunikasi hasil analisis tata cara sholat fardu 5 waktu. Nah, itu kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kemudian tujuannya dan pelajarannya yaitu yang pertama 3.3.1 membandingkan. Ya, kita bandingkan nanti ketentuan sholat fardu, kemudian kita deskripsikan secara detail tata cara pelaksanaan sholat fardu 5 waktu, kemudian mendemonstrasikan. Nah, ini nanti ya, mendemonstrasikan tata cara pelaksanaan sholat fardu 5 waktu. Jadi nanti kita praktek sholat, minimal ada 1 atau 2 teman kita, yang laki-laki 1, perempuan 1 untuk praktek sholat fardu 5 waktu. Bagaimana tata caranya? Nanti juga gambar daripada pelaksanaan sholat nanti akan kita tampilkan juga. Tapi kita rata-rata semuanya sudah pandai sholat fardu, tidak ya? Cuma kadang-kadang untuk kesempurnaannya itu yang harus kita perhatikan. Jadi Bapak jelaskan secara keseluruhan bahwa sholat fardu 5 waktu tadi sudah kita sampaikan adalah fardu ain, wajib bagi kita semua umat Islam yang sudah akil balik. Ya, kita harus tahu bahwa sholat adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat, maka dia mendirikan agama. Siapa yang merobohkan sholat, yang tidak mau melaksanakan sholat, dia sama dengan merobohkan agama. Ketika kita meninggalkan sholat, sama bagaimana agama kita robohkan. Ibarat dalam suatu rumah, kalau bangunan rumah itu kita robohkan, kita nak tinggal di mana? Nah, kan gitu kan? Nah, jadi makanya sholat fardu 5 waktu itu adalah fardu ain atau wajib bagi kita semuanya. Kemudian nanti ya kita harus selalu melaksanakan ibadah sholat fardu tadi. Kalau bisa di masjid, kalau bisa di musola, kita di musola. Kalau tak bisa ke masjid atau ke musola, waktunya mepet dengan orang tua atau keluarga di rumah. Yang jelas sholat fardu harus kita laksanakan. Baiklah, sebelum itu karena pelajaran kita sudah kita mulai, ya sudah Bapak terangkan tadi berkaitan dengan masalah sholat. Untuk itu kita diskusi dulu, kita bentuk suatu kelompok, ya kita kelompokkan 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 ini nanti langsung membentuk kelompoknya, kedua dan 3 juga seperti itu. Silakan dibentuk kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan. Baiklah. Sudah kalian diskusikan sekarang sudah? Ya. Sudah dapat hasil diskusinya masing-masing kelompok? Sudah. Nah, untuk itu silakan di kelompok 1, 2 dan 3 ketua kelompoknya nanti dibacakan, silakan ke depan. Ya, dimulai dari kelompok 1. Silakan ke depan bacakan hasil kelompoknya. Pengertian sholat. Sholat merupakan salah satu kewajiban bagi kaum muslimin yang sudah mukallaf dan harus dikerjakan baik bagi mukimin atau dalam perjalanan. Sholat merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat. Hukum sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu hukumnya wajib. Oleh karena itu, sebagai umat muslim tidak boleh meninggalkan sholat fardu. Baiklah,
Silakan kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya untuk hasil hal-hal yang membatalkan sholat. Berhadas. Hal yang membatalkan sholat adalah hadas. Terbukanya aurat. Berbicara dengan sengaja. Niat sholat berubah. Mengurangi rukun sholat dengan sengaja. Membelakangi kiblat. Banyak bergerak. Murtad dari agama Islam. Siksaan bagi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja adalah 6 siksaan di dunia. 1. Dicabut keberkahan umurnya. 2. Dihilangkan tanda-tanda kesalihannya. 3. Segala amal baiknya tidak akan mendapatkan pahala. 4. Doanya tidak akan dikabulkan. 5. Tidak mendapatkan bagian doa dari dua. karena sudah kalian diskusikan dan kalian paparkan hasil diskusinya, sekarang silahkan masing-masing kelompok bertanya ke kelompok yang lain. Kelompok 1 bisa tanyakan ke kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 2 bisa tanyakan ke kelompok 1 dan kelompok 3. Kelompok 3 bisa tanyakan ke kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan. Bapak kasih kesempatan dulu siapa yang mau dulu dia tunjuk tangan untuk menanyakan ke kelompok yang lain. Silakan tunjuk tangan. Ayo. Ya, kelompok 3. Tanyakan kelompok berapa? 2. Silakan diperhatikan kelompok 2 dan kelompok 1 perhatikan. Apa hal-hal yang membatalkan sholat? Apa? Hal-hal yang membatalkan sholat. Apa hal yang disebutkan? Apa menurut kelompok 2? Berhadas. Hal yang membatalkan sholat adalah berhadas. Kedua, terbukanya aurat. Ketiga, berbicara dengan sengaja. 4. Niat sholat berubah. 5. Mengurangi rukun sholat dengan sengaja. 6. Membelakangi kiblat. 7. Banyaknya bergerak. Dan terakhir, murtad dari Orang yang tidak sholat akan disiksa di dalam neraka apa? Nah, orang yang apa? Oh, orang yang tak sholat mau dimasukkan ke neraka apa? Silakan, kelompok 3. Neraka zakat adalah neraka yang diperuntukkan bagi mereka yang tidak melaksanakan sholat. Bapak akan membagikan LKPD, artinya lembar kerja peserta didik. Ya, silakan bagi ke belakang. Kemudian nanti dikerjakan, ya. Kalian kerjakan di rumah, ya, yang berkaitan dengan pelajaran kita. Silakan bagian ke belakang. Itu ada beberapa soal di situ. Nah, nanti kalian ambil buku, kita cari nanti, ya, sesuai dengan apa pertanyaan yang sudah Bapak sampaikan. Ini di sini dalam PowerPoint. Nah, itu bagaimana urutan yang pertama sampailah yang ke-8 itu tadi. Ini ada urutan bagaimana posisi dan tata cara kita melaksanakan sholat fardu 5 waktu, ya, gerakan kita, kemudian bagaimana kita takbir, kemudian ruku, i'tidal, sampailah ke salam. Itu sudah Bapak sampaikan ini. Silakan dilihat. Nah, nanti kita praktekkan, ya, kita praktekkan. Ya, silakan si Rizul untuk mempraktekkan sholat. Nah, yang sudah kalian lihat gambarnya tadi itu. Nah, praktek dari awal sampai ke salam. Silakan. Usolli, maghrib aja lah maghrib. ini adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Bapak tutup, ya. Bapak mau tanya sedikit berkaitan dengan pelajaran yang sudah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, coba siapa yang bisa langsung tunjuk tangan. Bapak mau tanya, apa pengertian sholat menurut istilah? Silakan. Nah, siapa si Finsa? Nah. Sholat merupakan salah satu kewajiban bagi kaum muslimin yang sudah mukallaf dan harus dikerjakan baik bagi mukimin maupun dalam perjalanan.
Sholat merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat. Ya, sudah dengar apa pengertian sholat? Nah, kemudian terakhir pertanyaan 2 berkaitan dengan pelajaran kita ini. Apa hukumnya orang yang meninggalkan sholat? Hukumnya orang yang meninggalkan sholat. Siapa? Ayo, siapa? Apa hukumnya? Orang yang meninggalkan sholat, hukumnya apa? Pertama, dicabut keberkahan umurnya. Kedua, dihilangkan tanda-tanda kesolehan di wajahnya. Ketiga, segala amal baiknya tidak akan mendapatkan pahala. Keempat, doanya tidak akan. Baiklah, karena sudah kalian jawab juga pertanyaan Bapak berkaitan dengan pelajaran kita tadi. Jadi Bapak rangkumkan bahwa yang pertama, bahwa sholat fardu 5 waktu itu adalah hukumnya wajib, fardu ain, tak boleh ditinggalkan. Siapa yang meninggalkan maka hukumnya dosa. Kalau sudah dosa masuk neraka, dan keberkahan juga akan hilang, akan dicabut oleh Allah. Tadi sudah disampaikan dengan teman kalian. Salah satu apa hukumnya bagi orang yang meninggalkan sholat. Itu banyak hal, ada beberapa hal. Salah satunya orang lain akan tak senang dengan kita, kemudian kita sudah tidak melaksanakan perintah Allah, ya kan? Nah, selanjutnya kemudian segala amal ibadah kita yang tadi ya tidak akan diterima, akan sia-sia. Kenapa? Karena sudah meninggalkan sholat. Kita puasa, puasanya tak diterima. Kita zakat, zakatnya tak diterima. Ibadah haji sudah banyak waktu yang kita luangkan, tenaga, uang, tapi kita tak mau melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, maka ibadah hajinya habis, hilang, tak ada ibadahnya itu tadi mendapatkan pahala. Kenapa? Karena as-sholatu imadud din. Sholat itu adalah tiang agama. Sholat adalah penentu dari segala amal-amal ibadah yang lain. Baiklah. Karena sudah Bapak jelaskan, kita simpulkan tadi tentang masalah berkaitan dengan masalah sholat fardu 5 waktu. Kemudian coba diperhatikan semuanya, ditulis dan dicek di buku paketnya. Itu nanti pelajaran yang akan datang itu berkaitan dengan masalah sholat berjamaah, ya, sholat berjamaah, ya. Sesudah kita melaksanakan sholat fardu, ada sholat berjamaah. Tadi Bapak sudah singgung sedikit. Sholat berjamaah itu boleh di musola, di masjid, dan di rumah. Yang jelas yang berkaitan dengan masalah sholat berjamaah. Baik, karena sudah selesai pelajaran kita pada siang yang berbahagia ini, dan sudah mau pulang pula kita, dah tak tahan pula lagi perut kita nak balik nak makan, ya kan? Nah, jadi sebelum kita tutup, ya, kita sebelum doa coba kita nyanyilah sedikit, nyanyi gelang. Siap? 3, 2, 1. Gelang sepatu gelang. Terus. Gelang irama-rama. Mari pulang, marilah pulang bersama-sama. Sekali lagi. Mari pulang, marilah pulang bersama-sama. Ya, terima kasih. Jadi kita tutup dengan doa dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas ilmu yang sudah kalian terima dan yang Bapak sampaikan. Mungkin banyak kekurangan dari Bapak mohon maaf, dan Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.